الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Puji syukur kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di siang hari ini Allah berkahi kita semua, insyaallah yang hadir di siang hari ini mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Furqan, Allah berfirman, "Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama." Shadaqallah. Di dalam Al-Qur'an ada kalimat ibadun yang menjadi panggilan Allah kepada hamba yang disayang. Di dalam ayat yang lain pernah Allah gunakan kalimat yang serupa. Qul li'ibadiyallazi. Kalimatnya sama, ibad. Qul li'ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dalam ayat yang lain la taqnatu min rauhillah. Tapi persoalan kita adalah pada kalimat ibadun. Apa artinya ibad? Hamba-hambaku. Ketika Allah memanggil hamba-hambanya yang penuh dengan dosa, Allah gunakan kalimat ibadun, kemudian Allah gandeng dengan sifat yang sangat sempurna, namanya Rahman. Di dalam surat Al-Furqan ini Allah memanggil wa ibadur rahman. Siapa daripada hamba-hambaku yang akan menjadi orang-orang yang mulia, yang terpuji, yang dikasihi, yang disayangi. Siapa di antara mereka yang dekat denganku? Ibadur rahman. Kalau orang berangkat umrah ataupun haji, dalam hadis Nabi disebut dengan duyufur rahman. Tamu-tamu yang mulia, tamu-tamu yang disayangi, tamu-tamu yang baik. Tetapi ketika Allah memanggil ibadur rahman, hamba-hamba yang mulia, ada karakteristik yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan ini. Orang-orang yang menjadi mulia di sisi Allah, dicintai oleh Allah, justru dipanggil sebagai orang-orang yang baik, yang dikasihi, yang disayangi. Yang pertama adalah wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka yang berjalan di muka bumi ini tapi dengan cara yang baik, rendah hati, bukan sombong. Salah satu karakteristik manusia penghuni akhir zaman,
Karakter dan sifatnya adalah angkuh, sombong. Kalimat mutakabbir, sifatnya angkuh, sombong, a'la, merasa tinggi. Itu karakternya orang-orang di akhir zaman. Kalau dulu mencari orang yang sombong itu mungkin agak sulit. Tapi kalau hari ini justru sebaliknya. Mencari orang yang betul-betul rendah hati itu sulit. Maka disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ibadur rahman. Hamba-hambaku yang aku sayangi, yang aku kasihi. Karakternya adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Bahkan di dalam riwayat yang lain Allah mengatakan, janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan keangkuhan dan kesombongan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kalimat sombong di dalam Al-Quran, fakhur. Bahkan dalam hadis Nabi, ada Nabi bilang begini, fakirun fakhurun. Penghuni neraka, salah satunya, fakirun fakhurun. Orang fakir yang songong, sombong. Setelah kalimat fakhur, sombong itu juga menggunakan kalimat mutakabbir. Meranggap diri dia lebih dan besar. Nah pertanyaannya adalah, apa alasan kita dilarang untuk menjadi manusia yang sombong? Alasannya sederhana saja. Orang yang sombong itu sebenarnya sama diri dia dengan Tuhan. Ketika Fir'aun menganggap diri dia sombong dengan ketuhanannya, Allah sebut dengan kalimat dalam Al-Quran, tagha. Artinya, sombongnya melampaui batas, sampai mengaku diri dia Tuhan, itu Allah gunakan kalimatnya tagha. Ada contoh yang lain, ada. Qarun, sombong dengan hartanya, Allah gunakan kalimatnya di dalam Al-Quran bagha. Artinya sama. Yang satu melampaui batas karena mengaku Tuhan. Yang kedua melampaui batas karena menganggap diri dia paling kaya. Sampai-sampai dia kata, innama utituhu ala ilmin indi. Sampai dia berani berkata, tidak ada yang paling kaya kecuali diriku. Dan semua yang aku dapat adalah hasil jerih payah diriku sendiri. Itu adalah Qarun. Tapi ada yang sombong, angkuh sombong dari sisi akademisi, kecerdasan, intelektual. Haman sama. Haman cerdas. Arsitektur ternama pada masa Fir'aun. Sampai-sampai Fir'aun bilang sama Haman, bangunkan gedung yang tinggi sampai langit. Aku mau tahu Tuhannya Musa seperti apa. Coba bayangkan. Ketiga karakter ini itu punya model kesombongan yang berbeda-beda. Haman sombong dengan intelektualnya. Qarun sombong dengan hartanya. Kemudian Fir'aun sombong dengan kekuasaannya sampai-sampai mengaku diri dia Tuhan. Maka dalam arti ini adalah, kenapa kita dilarang sombong? Karena sombong itu adalah pengakuan diri terhadap yang lebih. Artinya, orang yang sombong itu sebenarnya terjebak dalam jebakan iblis. Ini poin pertama. Yang kedua, mengapa kita dilarang sombong? Kalau ada orang yang sombong sampai mengaku diri dia Tuhan, ada Tuhan yang kedua berarti. Yang ketiga itu sifat dan karakter yang menyakitkan. Sumber penyakit. Ini perlu dipahami buat kita semua. Nah pertanyaannya adalah apa dampak daripada kesombongan itu? Orang tidak ada yang mau dengan kita. Allah tak menyukai orang-orang yang sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tak suka itu. Apa yang mau Anda sombongkan? Hartamu? Apa yang mau Anda sombongkan? Kekuasaanmu? Kita ambil contoh. Fir'aun sombong mati ditelan air.
Soeharto pada masa kepemimpinannya selesai dikudeta. Bashar Assad habis. Pertanyaannya adalah, apakah mereka punya kesombongan? Sombong. Mengaku diri lebih di hadapan manusia yang lain. Artinya kalau ada manusia hari ini sombong, berarti tinggal tunggu kapan Allah menghancurkan mereka. Itu yang pertama. Maka berat dan sulit menjadi manusia yang rendah hati. Yang kedua, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ini karakter termasuk paling berat ini untuk dilakukan oleh setiap manusia. Ketika ada orang mencela dirimu, menyakiti dirimu, merusak dirimu, merusak citramu, memperjelek dirimu, tidak memandang dirimu, merendahkan dirimu. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Bisakah kita berlemah lembut dengan orang yang menyakiti dan menzalimi kita? Wal kadziminal ghaiz. Bukan berarti kita tidak boleh melawan dan menjaga. Tapi karakter ini diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki tingkat kesabaran yang baik. Yang kita dituntut oleh Allah untuk menjadi manusia yang sabir, sabrun jamil. Sabru, sabrun jamil. Sebaik-baiknya kesabaran. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang persoalan khatabahumul jahilun, banyak sekali hari ini manusia-manusia yang merasa pintar, yang merendahkan orang lain, yang menganggap diri dia lebih daripada yang lain. Istilah lain masih ada kaitannya dengan Haman, intelektual cerdas tapi merendahkan orang yang lain. Orang-orang yang mencela, siapapun mereka di antara kita yang mencela kita, bisakah kita mengatakan kepada mereka, ya Allah, mereka mencaci maki kami, ya Allah, aku sabar dalam kesabaran, berikan dia pelajaran dan terima taubatnya dan terima amal ibadahnya. Itu orang yang paling baik memang. Kaziminal ghaiz, mampu menahan diri dia daripada amarah-amarah yang tertanam dalam diri seseorang. Kemudian selanjutnya, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Ini mungkin menjadi poin penting bagi kita. Salah satu sikap untuk merendahkan diri di hadapan Allah adalah dengan melaksanakan solat di malam hari, yang kita sebut dengan qiyamul lail. Bisa tahajudnya, bisa tahajudnya, bisa witirnya. Kalau di bulan Ramadan, bisa juga masuk dalam tarawihnya. Salah satu perbuatan para sahabat, orang-orang saleh pada masa tabi'in, Imam Hasan Al-Basri misalkan, Abu Uyainah mengatakan, mereka punya sikap yang tawadhu'. Mereka yang selalu bangun di malam hari untuk merendahkan diri dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan betapa lemahnya kami. Dan ini dilakukan para orang-orang yang saleh. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, akan kedatangan tamu yang mulia bulan suci Ramadan. Semoga malam kita bisa kita penuhkan dengan qiyamul lail. Kalau kalimat qiyamul lail tidak terbatas, bisa tarawih, witir dan tahajud dan salat sunnah lainnya. Nafilatan lak. Yang keempat, ada orang-orang yang bersedekah tapi tidak israf. Mereka bersedekah tapi tak berlebihan. Artinya sedikit tapi istiqamah. Tidak banyak, cuma sekali setahun. Dan yang terakhir sebenarnya banyak, tapi kita potong saja yang terakhir. Orang-orang yang berdoa kepada Allah, mereka berkata, ya Allah, jauhkan kami dari azab api neraka jahanam. Penghuni neraka jahanam setidaknya ada 3. Musyrik, kafir, kufur, dan yang terakhir nifak, munafik.
Semoga Allah jaga diri kita dari 3 karakter ini agar kita tak masuk ke dalam neraka jahanam dengan memperbanyak berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan kami dari azab api neraka jahanam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.